kebingunganku, terlihat ada yang janggal pada kipas angin ini. Nampak potongan kepala seseorang dengan tatapan menyeringai terus memandangku. Darah pada potongan kepalanya terus mengucur, membasahi semua ruangan. Dan air yang tadi aku rasakan adalah darahnya. Aku coba berteriak, namun mulut ini terasa kaku. Dengan mata terbelalak, aku berdiri, coba untuk berlari keluar. Namun tubuh ini seakan mati dalam ketakutan. Hingga akhirnya pintu kamar mandi mulai terbuka. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang rumah kos berhantu. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber, yang mana nama dan tempat telah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Perkenalkan, namaku Dian, dan ini adalah pengalaman pertamaku dalam bekerja. Aku yang hanya sebatas lulusan madrasah, coba peruntungan bekerja di sebuah pabrik tekstil di kota Semarang. Kala itu teriknya panas kota Semarang menyambut langkahku yang gontai, karena harus mengangkat tas besar berisi pakaian dan sebuah kardus penuh makanan mentah untuk bekalku nanti. Sesekali kulihat sobekan kertas berisi alamat rumah kos yang nantinya akan aku tempati. Sebuah bangunan berlantai 3 yang kini tepat berada di hadapanku. Terlihat cat bangunan ini nampak kusam dan mulai memudar. Aku coba mengetuk pagar besi sambil sesekali mengucapkan salam. Setelah cukup lama, terlihat seorang wanita parubaya datang menghampiriku. "Neng Dian?" tanya ibu itu sambil mendekat. "Iya ibu, saya Dian," jawabku. "Mari dek, masuk." Dia adalah Ibu Marni yang bertugas membersihkan dan menjaga kosan ini. Dengan sigap Ibu Marni membuka gerbang dan memintaku untuk masuk. Tanpa berlama-lama, aku dituntunnya ke lantai 2 gedung ini, menuju sebuah kamar bertuliskan nomor 13. "Neng Dian nanti akan mengisi kamar ini. Kamarnya sudah saya bersihkan dan semoga Neng betah tinggal di sini. Nanti kalau ada apa-apa, Neng bisa ke kamar saya di lantai 2. "Oh iya Neng, kalau nanti ada bau tak sedap, pengharum ruangannya ada di dekat jendela ya." Belum juga sempat aku menjawab, Ibu Marni tiba-tiba pergi dengan hanya menitipkan kunci kamar kepadaku. "Mungkin dia lagi repot," jawabku dalam hati. Kubuka kamar yang ternyata ukurannya cukup luas dengan cat yang nampak baru. Lantainya pun bermotif kekinian, berbeda jauh dengan kesan kusam di luar gedung. Wah, ini sih nyaman. Kesan pertamaku di kamar ini. Wangi pengharum ruangan juga begitu terasa di dalam. Dengan cepat aku tata pakaian ke dalam lemari, dan setelahnya aku rebahkan badan ini di atas kasur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasanya baru saja aku terlelap, sudah terdengar suara azan asar dari masjid yang mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari bangunan ini. Ku ambil air wudhu dan mulai menjalankan sholat. Di sini tiba-tiba kamar terasa berubah menjadi lebih pengap dan panas. Keringatku sampai menetes karena panas. Namun ketika selesai sholat, suasana pengap dan panas tadi tiba-tiba tidak terasa lagi. Aneh memang, kenapa suasananya bisa berubah secepat itu. Hingga akhirnya suara motor memecahkan lambunanku. Terlihat dua wanita turun dari motor dan mulai beranjak naik ke lantai 2. Aku coba menyapa mereka dengan keluar kamar. Namun belum juga aku memberi salam, terlihat mimik wajah terkejut dari dua wanita tadi. "Kamu yang ngisi kamar ini?" tanya salah satu dari mereka. "Iya mbak, saya Dian, penghuni baru di kosan ini." Dua wanita itu lantas hanya saling pandang satu sama lain tanpa mengucapkan sepatah kata pun.
Dengan cepat aku mulai mendekati mereka dan mengulurkan tangan. "Saya Dian, Mbak." Aku Wulan." Gadis itu nampak tergugu saat menjawab salamku. Bahkan uluran tanganku dibalas setelah salah satu temannya menepuk bahunya. "Kalau saya Intan," jawab wanita yang satunya. "Oh ya Mbak, saya bawa oleh-oleh dari kampung. Mbak mau nggak? Jadi kita bisa lanjut ngobrol di kamar," ajakku kepada mereka. Di sini wajah Wulan nampak memucat, disusul jawaban Intan yang menolak secara halus ajakanku itu. "Kapan-kapan saja kita mampirnya, atau kamu saja yang main ke kamar kami di lantai 3. "Iya Dian, sekarang aja kamu main ke kamar kami," ajak Wulan kepadaku. Oke Mbak, saya ambil oleh-olehnya dulu di kamar ya." Aku mulai mengikuti mereka ke lantai 3. Terlihat kamar mereka berukuran sama, namun nampak kusam tidak seperti kamarku. "Mbak tinggal berdua di kamar ini?" tanyaku. "Iya, buat menghemat biaya. Apalagi aku harus kirim uang untuk biaya anak di kampung," jawab Wulan. "Loh, bukannya kamar kos di sini cukup murah Mbak? Kamarku aja per bulannya cuma 150.000. "Tentu saja kamarmu murah meriah Dian. Wong kamarmu itu VIP," jawab Intan. Aku semakin bingung dengan celetukan Intan tadi. "VIP kok murah Mbak Intan?" "Kamu yakin mau tidur di kamar itu Dian?" Pertanyaan serius dari Wulan. "Iya Mbak, soalnya aku sudah bayar 1 tahun penuh untuk kamar ini." "Emang kenapa Mbak? Kok nanyanya begitu?" "Gak apa-apa Dian, tapi saranku kamu lebih baik cari kamar lain. Kamarmu tuh angker Dian," jawab spontan dari Intan. "Jadi begini Dian, setahun kami tinggal di sini, banyak cerita seram terkait kamarmu itu." Belum selesai Intan menjelaskan, Wulan keburu mencubit lengannya agar dia tidak banyak bicara. Di sini aku semakin bingung dengan sikap dua teman baruku ini yang sepertinya sedang menutupi sesuatu. "Angker gimana Mbak Intan?" tanyaku penasaran. "Jadi semua penghuni kamarmu itu paling sanggup bertahan 3 malam, terang Wulan. Pemilik tempat ini juga berlaku curang untuk kamarmu. Dia menarik uang sewa selama setahun penuh, sedangkan kamar lain bisa dibayarkan setiap bulan. Dulu menurut warga, ada mayat wanita ditemukan di dalam kamarmu dengan kondisi kepala dan badan sudah digerogoti belatung. Bahkan kepalanya menempel pada kipas angin di dinding plafon. Kuhela napas panjang untuk menetralkan jantungku yang berdegup kencang karena cerita yang baru saja kudengar. "Sudah, jangan dibahas itu lagi. Kali ini semoga saja sosok itu tidak mengganggu Dian," celetuk Wulan. "Dian, memang kamu mau kerja di mana?" tanya Intan seakan mengalihkan pembicaraan. "Di garmen depan gang ini Mbak. Kebetulan aku melamar online di sana. Dan pas aku dapat kabar kalau diterima, cepat-cepat aku mencari info tentang rumah kos yang dekat dan murah. Dan kebetulannya kamar yang sekarang itu murah, jadi aku langsung bayar 1 tahun ke depan. Aku tidak tahu kalau ada kisah seram di balik tempat ini." Obrolan kami terus berlanjut, namun pikiranku teralihkan dengan cerita pembunuhan di dalam kamarku. "Mbak, kira-kira siapa mayat yang ada di kamarku itu?" tanyaku spontan kepada mereka berdua. Dan hanya gelengan kepala, tanda ketidaktahuan mereka tentang sosok mayat di dalam kamarku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib pun berkumandang, tanda hari mulai malam. "Aku turun duluan ya Mbak, mau sholat sekalian nyiapin keperluanku besok," pamitku kepada Mbak Wulan dan Intan. "Hati-hati Dian, kalau kamu takut di kamar, langsung naik aja, tidur sama kita di sini." Intan menatap wajahku dengan pandangan yang sulit untuk diartikan. "Terima kasih Mbak, semoga nanti di kamarku tidak terjadi apa-apa," jawabku penuh harap. Bergegas kutinggalkan kamar mereka, dan terlihat beberapa kamar yang ada di lantai 3 sudah menyala lampunya. Sebagai pertanda, para penghuninya sudah kembali. Aku juga berpapasan dengan Bu Marni yang hendak ke kamar mandi. Kebetulan di lantai 2 ini, kamar mandinya di luar semua, dan hanya kamarku yang memiliki kamar mandi di dalam. "Bu," sapaku ramah kepada wanita parubaya yang tersenyum balik kepadaku. Suara azan terus berkumandang mengiringi langkahku, hingga secara tiba-tiba saja tercium wangi bunga yang begitu menyengat, dan nampak wanita bergaun putih mulai naik ke atas tangga.
wanita bergamis putih yang nampak telah kusam. Perlahan dia mulai meniti anak tangga. Wajahnya tertunduk lemas, tertutupi rambut panjang yang terurai. Ada sedikit rasa takut saat menatap sosoknya. Namun aku menepis pikiran buruk itu. Mungkin dia salah satu penghuni rumah kos ini. Kini aku dan dirinya berada di anak tangga yang sama saat aku berusaha menyapanya. "Mbak baru pulang kerja. Perkenalkan, namaku Dian. Saya..." Wanita itu terus berlalu tanpa sedikit pun menoleh kepadaku. Aku memilih segera mempercepat langkahku untuk turun. Selain karena malu, tapi ada rasa takut sampai bulu kuduku berdiri ketika berdekatan dengan wanita itu. Belum sampai aku di anak tangga terakhir, aku coba menoleh ke belakang. Namun sosok wanita itu sudah tidak terlihat lagi. Cepat sekali jalannya, kunyamku dalam hati. Aku yang tiba di depan kamar langsung membukanya. Begitu pintu terbuka, bau anyir menyeruak dari dalam. Di sini aku teringat pesan Bu Marni. Jika ada bau tak sedap, pewangi ruangan ada di dekat jendela. Segera aku semprotkan pewangi ke segala arah. Walaupun bau anyir itu tidak hilang, minimal sedikit menyamarkan bau busuk yang entah dari mana asalnya. Dengan sedikit menahan napas, aku mengambil wudhu dan mulai menjalankan sholat. Di sini keanehan mulai bertambah, di mana suasana yang sama seperti ketika sholat asar tadi. Suasana panas dan juga pengap kembali datang. Padahal sebelum masuk, angin bertiup kencang. "Berhenti." Batinku terkejut ketika tiba-tiba terdengar suara bisikan dengan suara yang serak. Begitu dekat di telinga kiriku ketika aku sujud. Dalam hati aku terus berdoa, coba menenangkan pikiranku agar sholatku tidak terganggu. Sebisa mungkin kulawan rasa takutku. Usai sholat, suasana kamar ini kembali normal, tenang dan tidak panas. Di sini aku coba menghibur diri dengan ponsel yang aku bawa dan memberi kabar kepada keluarga di rumah. "Halo?" Suara khas Bapak menyapaku. "Bapak, Dian sudah sampai di rumah kos dan sekarang sudah mengisi kamar baru." Bapak nampak senang melihat putrinya dalam keadaan baik-baik saja. "Alhamdulillah nak, besok kamu sudah mulai masuk kerja?" tanya bapakku. "Sudah Pak, besok pagi aku mulai training di pabrik. Doakan Dian ya Pak, kalau ada rezeki Bapak Dian bawa ke sini." "Kamu sudah punya teman di sana nak?" tanya ayahku. "Sudah Pak, mereka tinggal di lantai 3, tapi yang satu lantai dengan Dian belum." "Lah, yang di samping kamu siapa? Temanmu yang dari lantai atas?" "Teman? Teman yang mana Pak? Dari tadi Dian sendirian." "Pak, Bapak." Video call kami pun terputus dengan tanda tanya besar tentang siapa sosok yang bapakku lihat. Sambungan video call antara aku dan Bapak tiba-tiba terputus. Padahal sinyal penuh dan paket data juga masih banyak. Apa mungkin di tempat Bapak sedang ada masalah? Bulu kuduku merinding saat pertanyaan Bapak terngiang. Siapa yang sebenarnya dia lihat? Padahal sudah jelas aku di kamar ini hanya seorang diri. Sudahlah, lebih baik aku isi perut ini dengan bekal yang tadi siang aku bawa. Semangkuk nasi dengan serundeng yang memang aku siapkan di rumah. Jarak antara kampungku dengan kota ini tidaklah terlalu jauh. Seharusnya nasi dan lauknya masih layak dimakan. Saat aku mulai melahap makanan, tiba-tiba saja serundeng yang terbuat dari parutan kelapa itu mulai bergerak. Segera aku sendok serundeng yang seolah bergerak itu, sambil kupertajam pandanganku agar bisa melihat dengan jelas. Astagfirullah. Kulempar piring yang tengah kupegang hingga isinya berserakan mengotori lantai kamar. Jantungku hampir saja berhenti setelah memastikan serundeng yang kumakan ternyata belatung hidup. Rasanya tidak mungkin, serundeng itu penuh dengan belatung. Aku baru memasaknya tadi subuh, mengapa sudah penuh dengan belatung begini? Dan anehnya, setelah semuanya jatuh ke lantai, belatung itu seakan lenyap entah kemana. Dengan hati-hati, aku coba membersihkan sisa makanan di lantai, takut jika belatung itu datang kembali. Perlahan ku sapu kamar, meski hari sudah semakin gelap.
jangan menyapu di malam hari." Terdengar suara samar-samar terbawa angin, dan entah siapa yang mengucapkannya. Di sini aku mulai merasakan takut. Namun aku tetap membersihkan sisa makananku ke dalam tempat sampah yang letaknya tepat di depan kamar. Dan saat aku berada di luar, tiba-tiba pintu tertutup dengan kencang, seakan ada yang membantingnya dari dalam, hingga membuat suara yang cukup kencang. Aku coba tetap tenang walaupun takut. Kubuka kembali pintu kamar, namun perasaan tengah diawasi terus saja meliputi hatiku. Di dalam, aku membeli baju yang akan kukenakan besok dan lebih menyibukkan diri ketimbang larut dalam rasa takut. Setelah lebih tenang, aku putuskan untuk tidur. Entah berapa lama aku terlelap, tiba-tiba wajah ini terasa basah, seperti ada yang memercikan air. Perlahan kubuka mata sambil mengusap air yang membasahi wajah. Apa mungkin ada kebocoran pada langit-langit? Tapi di atas hanya ada kamar lain, jadi mana mungkin bocor? Perlahan kubuka mataku, samar kulihat di langit-langit. Bayangan kipas angin terus berputar. Pantas saja kamar ini sejuk, ada 2 kipas yang menempel di dinding. Tapi bukannya tadi siang hanya ada 1? Di tengah kebingunganku, terlihat ada yang janggal pada kipas angin ini. Nampak potongan kepala seseorang dengan tatapan menyeringai terus memandangku. Darah pada potongan kepalanya terus mengucur, membasahi semua ruangan. Dan air yang tadi aku rasakan adalah darahnya. Aku coba berteriak, namun mulut ini terasa kaku. Dengan mata terbelalak, aku berdiri, coba untuk berlari keluar. Namun tubuh ini seakan mati dalam ketakutan. Hingga akhirnya pintu kamar mandi mulai terbuka bersama sosok tubuh wanita bergaun putih kusam berdiri menghadap persis di sampingku. Tubuh itu bergerak mendekati. Aku tak kuasa melihat sosoknya. Suaraku hilang, tertahan di kerongkongan. Sosok tubuh itu terus mendekat hingga akhirnya sosok wanita itu terus mendekat. Hingga dadaku terasa sesak, diikuti pandanganku yang mulai gelap. Entah berapa lama aku tak sadarkan diri, hingga aku merasa seseorang menepuk pipiku dengan perlahan. Kubuka mata ini secara perlahan, takut sosok itu yang menepuknya. Perlahan, pandangan ini semakin jelas. Terlihat kipas di langit-langit sudah tidak ada, dan memang kipas itu tidak pernah ada. Ternyata aku hanya bermimpi. Segera aku ambil selimut yang sebelumnya sempat tersingkap dan coba merubah posisi tidur menghadap dinding kamar. Namun mata ini yang belum terpejam seakan menangkap sosok samar-samar, sosok putih dan panjang tepat di depanku. Mungkin ini guling, rasa kantukku membuatku lupa bahwa kamar ini tidak memiliki guling. Kupeluk untuk mengusir hawa dingin yang mulai menusuk kulit. Tapi tunggu, kenapa ketika aku sentuh, guling ini terasa lebih dingin? Mataku langsung terbuka untuk memastikan benda yang tengah kupeluk. Apa ini? Kenapa ada tubuh penuh luka di kamar ini? Tubuh itu bahkan tanpa kepala. Aku lantas berdiri dan segera lari keluar. Namun semua kamar nampak gelap, seperti tidak berpenghuni. Tanpa pikir panjang, aku lari ke atas, menuju kamar Mbak Wulan dan Intan. Terus aku meniti anak tangga yang seperti tidak ada habisnya. Tapi kenapa tidak berujung? Kenapa anak tangganya sebanyak ini? Dalam usahaku menuju lantai 3, terdengar suara tangisan dari bawah. Kupalingkan wajah ini untuk melihat sumber suara. Dan sosok itu ternyata mulai merayap perlahan mengejarku. Suara tangisannya begitu mengerikan, hingga membuat langkahku gemetar mendengarnya. Dan lama-kelamaan, langkah ini terasa kaku dan berat. Hanya mataku yang dapat melihat anak tangga di depan. "Lepaskan!" Aku berteriak kencang ketika lengan dingin itu mencengkram pergelangan kakiku. Wajahnya kini mulai menatapku dengan mata merah darah, bibir kebiruan, penuh belatung dengan senyum menyeringai, terus menatapku semakin dekat. "Lepaskan aku, jangan ganggu." Namun seperti tak ada yang mendengarnya. Kemana semua orang? Dalam keadaan ketakutan,
tiba-tiba terdengar suara benda jatuh di depanku. Benda itu terus menggelinding dan berhenti tepat di hadapanku. Sosok kepala wanita dengan wajah yang hancur dan penuh belatung sedang menggerogoti wajahnya. Kini aku bacakan semua doa yang kuhafal sampai akhirnya sebuah suara memanggilku. "Dian, Dian, bangun, katanya kamu mau kerja hari ini," teriakan Mbak Wulan di luar kamar. Kubuka mata ini yang ternyata kejadian semalam hanyalah sebuah mimpi buruk. Tapi kenapa mimpi itu terus berulang? Diamku memikirkannya. "Dian," teriak kencang kembali terdengar dari luar. "Iya Mbak," jawabku. Ketika aku buka pintu, Mbak Wulan dan Intan langsung memelukku sambil berkata, "Syukurlah kamu baik-baik saja Dian. Gimana semalam? Ada yang ganggu kamu nggak?" berbisik kepadaku. Aku hanya tersenyum sambil mencerna semua kejadian semalam. "Mbak sudah mau jalan kerja?" Aku coba mengalihkan pertanyaan mereka. Lebih baik aku ceritakan di tempat lain dan tidak di kamar ini. "Belum Dian, ini kan baru jam 5:30. Kami mau ajak kamu nyari sarapan." Singkat cerita, kami akhirnya mulai sarapan dan di sini Mbak Wulan kembali bertanya, "Dian, semalam beneran tidak terjadi apa-apa? Soalnya penghuni sebelumnya malam pertama langsung mendapatkan teror." Aku hanya menggelengkan kepala untuk tidak menakuti mereka berdua. "Syukurlah kalau begitu," jawab mereka berdua. "Ya sudah, kita ke kosan, siap-siap untuk berangkat kerja." Sekembalinya aku dari sarapan, ada rasa takut ketika mulai masuk ke kamar itu lagi. Suasananya kini jauh berbeda dengan kemarin. Kemarin suasananya begitu nyaman dan hangat, dan kini kenapa sangat dingin dan mencekam. Namun syukurnya aktivitas pagi ini berjalan lancar tanpa adanya gangguan. Aku pun mulai berangkat menuju pabrik. Sampainya di dalam pabrik, terlihat pabrik ini ternyata merupakan bangunan bekas Belanda yang dialih fungsikan menjadi pabrik. Kesan tuanya begitu kuat. Hingga singkat cerita, jam kerjaku pun selesai dan HRD yang sedari awal mengawasi datang dan mengatakan bahwa kinerjaku cukup baik dan semoga dapat ditingkatkan lagi. Alhamdulillah, jawabku dalam hati. Namun kini aku harus kembali ke kamar itu. Ada rasa takut untuk kembali. Langkahku seakan berat jika harus membayangkan kejadian semalam bisa terulang. "Hei, bengong aja." Sebuah tepukan dari belakang mengagetkanku. Ternyata itu adalah Indah, teman baruku di pabrik. "Mbak Dian bengong aja, mikirin apa?" "Enggak kok Indah, saya cuma kecapean aja," jawabku singkat. "Oh iya, Mbak Dian tinggal di mana?" "Ini Indah, aku tinggal di sini." "Maksudmu di rumah kos yang ini?" tanya Indah memastikan. "Iya, memang kenapa?" "Mbak Dian gak takut? Kosan ini angker loh Mbak, apalagi kamar 13-nya. "Hah? Aku menghuni kamar 13 itu?" "Seriusan Mbak Dian? Di kamar itu pernah terjadi pembunuhan sadis hingga korbannya tidak dapat dikenali. Bahkan kepalanya menempel pada kipas angin dan terpisah dari tubuhnya. Pas ditemukan, sudah banyak belatung yang menggerogoti tubuhnya." Penjelasan Indah itu makin membuatku terdiam. Karena semua itu sama dengan sosok yang semalam hadir dalam mimpiku. Saranku, Mbak Dian lebih baik pindah. Karena sebelumnya sudah memakan korban, terang Indah. Aku hanya dapat diam menjawab saran Indah itu. "Lalu apa kasus pembunuhan itu sudah selesai?" tanyaku pada Indah. "Setahu Indah belum Mbak, pembunuhnya masih belum tertangkap. Mayat wanita itu tidak memiliki identitas dan wajahnya hancur jadi sulit dikenali," jawab Indah. "Ya sudah, Indah duluan ya Mbak Dian." Gadis muda itu pun berlalu meninggalkanku perlahan. Aku coba tenang dan terus beristighfar ketika mulai memasuki rumah kos. Kubuka pintu kamarku ini, ku masuki kamar kali ini dengan semakin banyak cerita seram. Malam ini mungkin akan menjadi malam yang panjang bagiku. Teror sosok mayat yang 20 tahun yang lalu ditemukan di dalam kamarku ini seakan menikmati setiap terornya kepadaku. Namun apa salahku hingga sosok hantu tanpa kepala itu terus menghantuiku? Atau mungkin ada pertanda lain dari setiap terornya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan maghrib pun mulai berkumandang. Bergegas, ku tarik handuk dan mulai masuk ke dalam kamar mandi. Tak lupa ku buka keran untuk mengisi air dalam bak.
Ku ambil sampo dan mulai duduk menghadap keran, sambil membersihkan rambutku yang cukup panjang. Di antara suara air, terdengar samar-samar suara wanita yang sedang berbicara. Lalu, siapa yang sedang bicara itu? Kumatikan keran guna memperjelas suaranya. Namun tidak ada suara siapapun di sana. Mungkin aku salah dengar. Kulanjutkan mandiku, mulai kubasuh rambut yang terurai, hampir menutupi seluruh wajahku. Namun mata ini seakan tertarik ke arah depan. Ya, tepat di hadapanku, terlihat kaki lain yang penuh dengan lumpur. Kaki itu sangat kotor, dengan kuku yang menghitam. Segera aku angkat wajah ini dan coba memastikan pandanganku. Namun tetap tidak ada siapapun. Kurai gayung karena mata ini menjadi perih, karena aku memaksa membuka mata tadi. Namun, mengapa gayung ini serasa rambut? Kembali kubuka mata ini, dan kini kepala itu tepat di tanganku. Dengan senyum mengerikan, dia menatapku tajam. Kedua bola matanya keluar bersama belatung. Sosok kepalanya terus tertawa, hingga membuatku nyaris pingsan. "Tolong aku, Dian. Tolong aku. Bantu aku, Dian." Sosok yang tadinya tertawa, kini seakan memelas belas kasihan. "Tolong aku, Dian. Sempurnakan ragaku." Wajah yang kulitnya nyaris terkelupas itu, kini tepat berjarak 1 meter di hadapanku. Di balik rintihannya, terselip ancaman jika aku tidak membantunya. Maka dia akan menghantuiku sampai aku menerima akibatnya. Aku hanya dapat menangis lemah tak berdaya. Aku tak sanggup mendapatkan teror seperti ini. Ya Allah, selamatkanlah hamba. Kupanjatkan doa kepada Sang Pencipta, hingga suara tangis dan tawa itu menghilang. Diikuti rintihan suara yang mengancamku, "Jika kau tidak membantuku, maka aku akan menghantuimu. Ingat, Dian, pergi dari rumah ini, atau aku akan menghantuimu hingga tugasmu selesai." Seketika tubuhku yang tadinya kaku kembali bisa digerakkan. Secepat kilat aku berlari menuju lantai 3. "Mbak Wulan, Intan, tolong aku!" Ku gedor pintu kamar mereka. "Dian?" Tubuhku membeku mendengar suara dari belakang. Aku tak sanggup menatapnya. Dengan mata terpejam, aku berlari kembali ke arah lantai 2. Namun belum juga sampai ke arah tangga menuju lantai 2, tanganku ditarik oleh sosok yang tadi memanggilku. "Kamu mau kemana?" "Kembali ke kamarmu sekarang juga." "Bu Marni?" Kutatap wajah yang ternyata itu adalah Bu Marni. "Sedang apa kamu di sini? Sedangkan tak ada siapapun di lantai 3 ini." "Maksud ibu?" Aku menjadi bertambah bingung dengan pernyataan Ibu Marni itu. Lantas kutatap koridor di lantai 3 dan ternyata tidak ada satupun lampu yang menyala. "Kamu ikut sama ibu yuk ke kamar. Nanti akan ibu jelaskan di sana." Dengan tubuh gemetar, aku mulai mengikuti langkah Bu Marni menuju kamarnya di lantai 2. Di lantai 2 terlihat Mbak Wulan dan Intan menatapku dari depan pintu kamarku. "Ayo masuk, Dian." Jelas ucapan Ibu Marni kepadaku. "Ibu ingin menanyakan sesuatu kepadamu." "Mau nanya apa, Bu?" "Apakah kamu bertemu dengan wanita bernama Wulan dan Intan di lantai 3? "Iya, Bu. Kemarin saya sempat berkunjung ke kamar mereka dan makan bersama." "Memangnya kenapa, Bu? Apakah kamu bisa meninggalkan rumah kos ini sekarang?" Pertanyaan Bu Marni makin membuatku kebingungan. "Memang ada apa, Bu, sampai ibu mengusirku begini?" "Ibu sudah tak sanggup lagi, Dian. Ibu mau menghentikan ritual terkutuk yang sudah dijalankan dia. Sosok Wulan dan Intan yang sebelumnya kamu temui adalah tumbal pesugihan anak ibu untuk kekayaan. Dia membangun rumah kos ini sebagai tempat wadalnya. Itulah mengapa harga sewa di rumah ini sangat murah untuk menarik pekerja di sini dan membunuh mereka. Setiap tahun akan ada 1 nyawa yang akan ditumbalkan. Awalnya rumah kos ini begitu ramai, namun semenjak kematian dari setiap penghuninya membuat siapapun takut tinggal di sini. Ibu tak kuasa menumbalkan orang lagi. Ibu lelah mendengar suara tangis dan rintihan mereka." "Lantas mengapa Mbak Intan dan Wulan terus menakut-nakutiku, Bu?" "Mereka hanya coba menyelamatkanmu dari tumbal. Karena tumbal ini mewajibkanmu untuk tinggal selama 7 malam di sini. Setelah itu, kamu mati dengan caranya." Ada yang menghilang,
Ada juga yang mati dengan cara mengenaskan, seperti Wulan, Intan, dan Indah. Tubuh mereka hancur dan membusuk. Ibu juga bingung mengapa hanya mereka bertiga yang meninggalkan jejak. Maka lebih baik kamu pergi dari sini, Dian. Biar ibu yang menanggung semuanya. Ayo, sekarang kita keluar dari rumah ini. Tanpa berlama-lama, Bu Marni segera menarikku menuju lantai 1, diikuti 2 sosok menyeramkan dari kamarku. Entah itu Mbak Intan atau Wulan, namun sosok itu seakan menemani kami turun ke bawah. Sesampainya di gerbang rumah kos, Bu Marni, aku ajak untuk ikut bersamaku. Namun dia menolak karena harus ada yang menggantikan posisiku sebagai tumbalnya. Kamu pergilah ke masjid di ujung jalan ini, mintalah bantuan di sana. Baik ibu, Dian izin pamit bu. Aku pun berlari menuju masjid. Tanpa pikir panjang, aku meminta bantuan siapapun untuk bisa kembali ke rumah kos itu. Alhamdulillah ada 3 pemuda bersama 1 pengurus masjid mau mengantarku. Setibanya aku ke dalam rumah kos, nampak keheningan seperti yang tadi jelaskan Bu Marni. Aneh memang, kemana semua penghuni yang kemarin aku lihat? Kenapa suasananya menjadi gelap gulita? Mbak tinggal di sini? Kok bisa? Rumah ini sudah lama kosong, Mbak. Gak mungkin, Pak. Saya baru aja berpisah dengan Bu Marni, penjaga sekaligus ibu pemilik rumah kos ini. Mbak Dian, kita masuknya besok pagi aja ya. Tidak baik jika kita ke dalam malam hari. Sekarang Mbak Dian ikut sama kami. Di sini aku makin bingung dengan semua kejadian yang aku lalui. Sebelumnya Bu Marni mengatakan bahwa Wulan dan Intan bukanlah manusia. Lalu sekarang kemana Bu Marni yang tadi bersamaku? Malam ini Mbak Wulan tidur rumah Pak RT ya? Ajak pengurus masjid kepadaku. Apa sebelumnya Mbak sudah melaporkan kedatangan ke desa ini? Tanya pengurus masjid kepadaku. Maaf sebelumnya Pak, semenjak datang saya belum berkunjung ke rumah Pak RT. Ya sudah, kita jelaskan di sana ya. Ada apa sebenarnya ini? Mengapa semua sangat aneh? Setibanya di rumah Pak RT, beliau memintaku masuk bersama pengurus masjid. Beliau pun menjelaskan kondisiku kepada Pak RT. Mbak Dian, saya Munir, ketua RT di sini. Apa Mbak menghuni di rumah kos itu? Betul Pak, saya menghuni kamar 13 di sana. Lalu Mbak sedang apa di kota ini? Tanya kembali Pak RT kepadaku. Saya bekerja di pabrik garmen di ujung gang ini Pak. Pabrik? Maksudnya pabrik tua peninggalan Belanda itu? Betul Pak, memangnya ada apa ya Pak? Mbak Dian, rumah kos itu sudah kosong 20 tahun yang lalu. Dan pabrik tempat Mbak bekerja pun bernasib sama dengan rumah kos itu. Dulu pemilik rumah kos itu adalah pemilik pabrik di sebelahnya. Namun karena banyaknya kasus kematian dan orang hilang di rumah kos itu, membuat warga mulai curiga. Yang ternyata Bu Marni ikut membantu putranya untuk menumbalkan karyawan atau penghuni di rumah kos itu. Kasus yang paling mengerikan adalah kematian Wulan, Intan, dan Indah. Ketiga wanita itu mati dengan cara yang tak wajar. Wulan kepalanya putus dan menggantung di kipas angin di dalam kamar. Lalu Intan terjatuh di dalam kamar mandi hingga kedua matanya keluar. Dan yang terakhir Indah, tubuhnya terpotong mesin di pabrik setelah seminggu tinggal di kamar itu. Indah, gadis yang waktu itu memintaku untuk pindah kos. Lalu bagaimana dengan nasib Bu Marni Pak? Bu Marni akhirnya gantung diri di dalam kamarnya setelah meracuni putranya. Dan rumah itu bersama pabrik juga ikut ditutup karena pemiliknya mati. Oh iya, tanggal berapa ini? Tanya PRT kepada pengurus masjid. Dan pengurus masjid pun menjawab, tanggal 13 bulan 3 Pak. Pantas saja, hari ini adalah genap 20 tahun kejadian itu terjadi. Tampaknya Bu Marni dengan para korban meminta disempurnakan kematiannya. Keesokan harinya, aku, Pak RT bersama beberapa orang kembali ke rumah kos itu dan mulai membersihkan rumah itu. Tak lupa aku mengambil semua barang-barang yang ternyata kamar yang sebelumnya rapi hanyalah ruangan kosong penuh bercak merah pada dinding dan lantainya. Warga juga sepakat untuk menggunakan bangunan tua itu sebagai rumah baca Quran dan pengajian. Mereka tidak ingin iblis pesugihan itu terus menghuni di dalamnya dan menakuti warga. Aku pun diantar pulang ke kampung dengan dibekali sedikit uang. Aku bahagia dapat selamat dan kembali bertemu dengan keluarga. Karena kejadian ini menjadi pelajaran berharga untukku.
Dan cerita misteri pun selesai. Terima kasih banyak.